Di sepanjang 1 minggu terakhir ini kita dihebohkan dengan news atau sentimen yang negatif untuk market kita ya. Yang pertama yaitu mengenai kenaikan kurs dolar rupiah di mana kurs dolar hampir menyentuh level Rp16.000 per 1 dolar Amerikanya. Tentu saja kenaikan kurs dolar ini tidak bagus buat ekonomi kita dan juga tidak bagus buat pasar atau market keuangan kita. Sentimen yang kedua, tiba-tiba Bank Indonesia menaikkan suku bunga Bank Indonesianya yaitu dari 5,75% menjadi 6%. Dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia ini juga akhirnya direspon oleh market yang membuat IHSG ambles ya, IHSG turun. Bahkan di hari Senin tanggal 23 Oktober kemarin IHSG turun 1%. Jika kita hitung sejak harga tertingginya di level 7.000 sekitar bulan September lalu, IHSG saat ini sudah turun kurang lebih sekitar 4-5%. Dengan penurunan level IHSG, pastinya saham-saham yang ada di portofolio kita pun juga ikut turun ya. Saya sendiri pun juga merasakan hal tersebut di mana salah satu saham dengan alokasi porsi terbesar kedua dalam portofolio saya minus sampai 12%. Lalu kira-kira apa yang akan saya lakukan dengan kondisi ini? Kita bahas di video kali ini ya. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman untuk download ebook kami. Karena di dalam ebook tersebut kita bahas mengenai banyak hal ya. Yang pertama kita bicara mengenai mindset investasi. Yang kedua kita bicara mengenai saham-saham undervalue. Ada 5 saham contoh ya. Contoh 5 saham undervalue yang menjadi watchlist kita dalam ebook tersebut. Ebook tersebut bisa teman-teman download secara gratis di link di bawah ini ya. Di dalam deskripsi box. Oke, ini adalah posisi portfolio saya per tanggal 23 Oktober 2023 di mana saat ini saya masih pegang 8 saham. Kebetulan 5 sahamnya ada di satu sekuritas ini dan 3 sahamnya ada di sekuritas lain. Kebetulan untuk 3 saham yang ada di sekuritas lain posisinya hijau semua ya. Jadi kita tampilkan saja saham-saham saya yang posisinya juga minus. Di sini ada satu saham saya yang minusnya paling dalam yaitu minus 12,7% dan kebetulan saham ini bergerak di sektor properti dan memiliki alokasi porsi terbesar kedua di dalam portofolio saya. Dengan adanya saham yang minus, apa yang akan saya lakukan? Ya, maka pertama saya tidak akan panik dulu. Yang kedua, saya akan melakukan review ulang. Apakah saya salah membeli saham tersebut dan apakah saya membelinya di harga yang kemahalan? Bagaimana cara kita mereview ulangnya? Nah, kita review mengenai 2 hal. Pertama, mengenai katalisnya. Yang kedua, mengenai fundamentalnya. Yang pertama kita bicara mengenai katalis. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa katalisnya sedang negatif. Apalagi kalau kita bicara mengenai emiten properti, maka efek kenaikan suku bunga Bank Indonesia itu menjadi sentimen negatif untuk sektor properti ya. Kenapa bisa demikian? Karena mayoritas orang-orang atau masyarakat di Indonesia membeli properti, apalagi membeli rumah tapak itu menggunakan skema KPR atau kredit kepemilikan rumah. Di mana ketika suku bunga naik, otomatis bunga KPR juga akan naik. Mereka-mereka yang sudah memiliki kredit KPR di bank konvensional siap-siap saja untuk membayar cicilannya lebih mahal lagi. Dan mereka yang belum memiliki KPR, isunya adalah mereka akan menahan untuk membeli rumah karena bunganya sedang tinggi-tingginya. Efeknya apa ketika orang-orang menahan untuk memiliki rumah dengan skema KPR? Ya, efeknya adalah penjualan untuk emiten-emiten properti akan tersendat. Dan ketika penjualannya tersendat, ya otomatis ke bottom line-nya alias ke laba ruginya itu menjadi negatif. Dan itulah yang menjadi katalis negatif ketika suku bunga naik. Tapi apakah benar demikian? Ya jawabannya belum tentu. Maka kita harus pelajari juga sisi fundamental perusahaan. Kebetulan saham yang saya pegang ini sepanjang atau di kuartal 3 2023 ini melakukan beberapa aksi korporasi yang menurut saya sangat bagus untuk menjaga fundamental perusahaan ini ke depannya. Ya, yang pertama adanya tender offer. Di mana emiten ini berencana akan melakukan buyback senior notes-nya yang sebesar sekitar 300 juta dolar. Tentu saja ini menjadi kabar yang bagus karena dengan perusahaan mengurangi atau melakukan buyback senior notes-nya, itu akan berimpact kepada sisi liabilitas yang makin sehat. Ketika sisi liabilitas makin sehat, maka beban keuangannya makin berkurang. Dan ketika beban keuangannya berkurang, otomatis itu bisa menambah laba bersih perusahaan.
Dalam artian menambah laba ini adalah laba perusahaan tidak tergerus ya oleh beban keuangan yang semakin besar ketika suku bunga naik. Kemudian hal yang menarik kedua adalah ternyata si PSP atau pemegang saham pengendali ini sepanjang tahun 2022 dan tahun 2023 ini selalu menambah kepemilikan perusahaannya. Hal ini terlihat dari kepemilikan di masyarakat yang berkurang. Tahun 2021 persentase publik yaitu sebesar 33,6% ya, atau sebesar 7 miliar lembar saham. Dan kalau kita perhatikan posisi Juni 2023, ternyata masyarakatnya mengecil menjadi 29,3% atau menjadi 6,1 miliar lembar saham saja. Ketika PSP selalu menambah kepemilikan, maka artinya PSP menilai bahwa kinerja perusahaan akan makin membaik dan harga sahamnya sekarang masih kategori undervalue. Kemudian hal ketiga lainnya yang menarik adalah mengenai marketing sales, yang dimana di press release yang terbaru marketing salesnya pun itu juga naik, masih sesuai target perusahaan, yang dimana perusahaan sudah mencapai sekitar 77% dari target marketing sales sepanjang tahun 2023 ini. Tentu saja ini juga menjadi kabar yang baik untuk perusahaan. Di samping itu kita cek lagi neraca perusahaan posisi kuartal 2 terakhir dan juga laporan laba rugi posisi kuartal 2 kemarin, di mana secara kuartalan ya, secara tahunan maksud kami, kinerjanya sangat bagus, ada lompatan kinerja. Maka menurut saya dengan semua skenario tadi, efek dari kenaikan suku bunga tidak terlalu berdampak signifikan terhadap emiten yang saya pegang ini. Maka dari review ulang yang saya lakukan tadi bisa disimpulkan bahwa penurunan harga saham saat ini hanya masalah sentimen negatif saja, tidak berpengaruh signifikan terhadap fundamental perusahaan. Maka yang saya lakukan adalah saya hold saja. Ya, saya tidak tambah muatan karena secara alokasi portofolio sudah cukup banyak, hampir 20%, jadi saya memilih untuk menghold saja. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti The Investor Portfolio, pastinya ini menjadi peluang yang menarik ya. Kenapa? Karena saham yang saat ini sedang minus 12% dalam portofolio saya, intinya harga sahamnya makin murah. Beruntung buat teman-teman yang belum punya posisi di saham ini bisa membeli di harga yang lebih rendah dari harga yang saya beli. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengikuti perjalanan saya dalam menyusun portfolio melalui program The Investor Portfolio ya. Linknya juga ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.